Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam mengawali ibadah pertama pada hari ini yang jatuh pada hari Jumat 1 Januari 2021. Ibadah pertama hari ini bagaikan sebuah gerbang kehidupan baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kekuatan kita melangkah tentu karena percaya bahwa Tuhan menyertai dan berjalan di depan kita. Meskipun banyak hal yang tidak terduga bisa datang dan pergi, seperti datangnya virus corona pada awal Maret tahun lalu. Namun demikian, kita percaya bahwa Allah Bapa yang kita sembah dan imani, Dialah Sang Gembala yang setia. Dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25 dan ke-26, Tuhan Yesus bersabda, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak, Ibu, Saudara, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan menyertai kita dan berjalan di depan kita. Saudara-saudara, menjadi pribadi yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran merupakan sebuah ajakan untuk menjalani hari-hari di tahun baru 2021 hari ini bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Pagi, siang, sore dan malam akan berlalu, tetapi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Mari kami undang untuk bangkit berdiri dan kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan, masuk dalam ruang kudusnya dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 60 bait pertama dan kedua. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai kebaktian tahun baru 2021 ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan takut, Tuhan berjalan di depanmu dan menyertaimu. Nats introitus yang diambil dari Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mengikuti pembacaan Mazmur Daud yang dibawakan oleh pemuda-pemudi kita, yaitu Saudara Andrian dan Saudara Rachel, yang akan diambil dari Mazmur 8 ayat 2 sampai dengan 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang. burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara-saudara jemaat GKUI Petra yang dikasihi oleh Tuhan, di hari pertama tahun 2021 ini, marilah kita mengaku dosa kita yang awali dengan pengakuan dosa pribadi. Selanjutnya kita akan berdoa dengan berbalas-balasan. Saudara dapat mengikuti dengan membaca teks yang tertulis di layar di bawah ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Mengawali tahun 2021, kami mengakui kegagalan kami untuk menunjukkan ketaatan kami kepadamu, seperti Maria dan Yusuf yang dengan rela menempuh perjalanan panjang ke Yerusalem. Mengawali tahun 2021, kami mengakui kegagalan kami untuk menyerahkan apa yang seharusnya Engkau terima, seperti Maria dan Yusuf yang dengan rela menyerahkan Sang Putra kepadamu. Mengawali tahun 2021, kami mengakui kegagalan kami untuk dengan tulus melayanimu, seperti Maria dan Yusuf yang dengan rela mempersembahkan persembahan mereka kepadamu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk taat dan setia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk menunjang pelayanan demi mewujudkan damai sejahtera di dunia. Saudara yang kekasih, marilah kita merespon pengakuan dosa kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 28, bait pertama dan bait yang keempat. Ya Yesus, tolonglah. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan pengampunan dosa kepada setiap umatnya. Pengampunan ini datangnya dari Tuhan atas belas kasihannya saja, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah kesalahan kita diampuni, mari kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan.
Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perbuatan baik. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Marilah kita menyatakan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280, bait pertama, 2 dan ketiga. Aku percaya. Saudara-saudara yang kekasih, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada ibadah sulung pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Charles Gultom. Namun untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan mengarahkan pikiran kita dengan mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari SPL nomor 182, Seperti Rusa yang Haus. Seperti rusa yang
Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala untuk menerima firman Tuhan pada hari pertama, ya, hari sulung yang Tuhan berikan pada tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini kami diberikan hari yang baru, hari di mana kami memulai tahun 2021. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya kami membangun komitmen kami untuk kami lebih dahulu mencari wajah Tuhan, mencari dahulu kehendak Tuhan, supaya kami diberikan hikmat untuk kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan, mulai dari awal tahun 2021 sampai kepada penghujung dan akhir tahun 2021 ini. Mohon berkat-Mu supaya firman ini menjadi bekal bagi kami dalam perjalanan tahun baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKUI Petra Pondok Pucung. Selamat tahun baru buat kita semua. Kiranya tahun 2021 menjadi tahun berkat, kita diberkati dengan kesehatan, berkat rezeki, kerukunan, dan semangat untuk terus melayani di tengah-tengah keluarga, gereja, dan dalam setiap panggilan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka dari kitab Keluaran pasal 13. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa perasaan dan pikiran kita memasuki tahun 2021 ini kita rasakan menjadi sesuatu yang lebih berat, ya.
Karena sejak munculnya berita COVID di luar negeri, mulai bulan Januari atau kita memasuki bulan Maret di Indonesia, ketidakpastian dalam hidup kita makin hari makin dalam dan makin tinggi. Jalan-jalan yang kita lalui kadang menjadi makin gelap dan suram. Ya. Kita tidak bisa lagi merencanakan apa yang akan kita lakukan. Bukan hanya bulan depan, mungkin minggu depan. Bagaimana kita menata kehidupan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita berusaha untuk menjaga diri supaya sehat. Kita berusaha menjaga diri untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi kadang-kadang ya, ada kejutan-kejutan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dan kita perlu bersiap untuk melewati jalan-jalan gelap sekalipun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di awal tahun 2021 ini gereja memilih tema yaitu Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan berjalan di depan langkah kita. Tuhan berjalan di depan keluarga kita. Tuhan berjalan di dalam pelayanan kita dan di depan pelayanan kita. Saudara, apakah itu seharusnya tidak membuat kita bersyukur? Tuhan berjalan di depan kita. Ya. Tapi sungguh pun demikian, kita sadar secara manusiawi selalu saja ada rasa khawatir. Selalu saja ada kecemasan, selalu saja ada ketakutan yang kita rasakan. Dan kita berdoa supaya firman Tuhan hari ini dapat meneguhkan kita, menggantikan setiap kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, digantikan menjadi damai sejahtera Tuhan. Saudara, saya mau menyampaikan 3 pesan firman Tuhan yang sederhana, ya, yang saya renungkan dalam bagian Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 21. Saudara, yang pertama adalah Allah tahu jalan-jalan hidup kita. Ya. Allah tahu mana jalan pintas dan Allah tahu juga jalan memutar. Ya. Kadang-kadang Tuhan mengajak kita, menuntun kita kepada jalan-jalan yang memutar, bukan jalan pintas. Ya. Kenapa? Ya bisa saja karena kalau jalan pintas itu banyak bahayanya. Dan akhirnya kita kalau menemukan bahaya, kita akhirnya malah menjadi lemah iman, ya. Tenaga kita habis dan lain-lain. Walaupun jalan memutar itu juga membuat kita menjadi membingungkan ketika kita mengikuti rencana Tuhan. Tetapi 2 jalan yang sama-sama dituliskan oleh Musa, baik jalan pintas maupun jalan yang memutar, selalu ada bahaya. Ada tantangan yang dihadapi oleh umat itu. Walaupun Tuhan menuntun mereka pada jalan yang memutar, mereka harus siap sedia untuk berperang. Ya. Siap sedia untuk berjaga-jaga, karena dalam perjalanan itu betul kita tidak hanya menemukan sukacita, menemukan kegembiraan, tetapi dalam sepanjang hidup kita nanti tahun 2021 tentu kita juga tidak lepas ada air mata kebahagiaan dan juga ada air mata kesedihan. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebabnya saya bersyukur karena ada satu tokoh, ya, yang bernama Ayub yang berkata bahwa siapakah manusia? Manusia itu hanya tanah liat. Ya. Tanah liat yang begitu rapuh, yang Tuhan pakai menjadi bahan untuk membangun tubuh kita. Ya. Siapakah manusia? Manusianya segenggam debu yang Tuhan bentuk dan dijadikan dalam bentuk manusia laki-laki dan perempuan. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sadar hidup kita penuh dengan keterbatasan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan juga bahwa dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 47 dan 48 dikatakan,
Ada manusia pertama yang dibentuk oleh debu tanah, tetapi ada manusia kedua yang berasal dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Dalam diri kita sebagai manusia yang dibentuk dari debu tanah, ada roh Allah yang menggerakkan kita, mendorong kita untuk kita tetap semangat dalam perjalanan hidup kita, baik jalan pintas maupun jalan yang memutar. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya diberkati oleh satu buku, ya, buku yang saya baca tentang Startup Nation, ya, buku tentang kisah keajaiban ekonomi dan inovasi orang-orang Israel, ya. Buku ini berbicara bahwa orang Israel atau bangsa Israel, walaupun bangsa ini bangsa yang paling kecil di dunia, tetapi dampak, peran, pemikiran, hasil daripada teknologi yang dihasilkan oleh orang-orang Yahudi itu dipakai oleh seluruh dunia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa rahasia mereka menjadi bangsa yang kecil tetapi memberi dampak begitu luas? Saudara, rahasia salah satunya adalah anak-anak Israel sejak kecil dididik bahwa mereka harus dididik dengan gaya militer. Dididik bahwa mereka adalah prajurit-prajurit Kristus. Mereka nggak boleh cengeng, mereka nggak boleh menangis, tetapi mereka dididik supaya mereka tahu bahwa mereka adalah suku atau bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka berada dalam satu daerah, dalam zona Arab yang memiliki keterbatasan akses secara ekonomi. Tetapi orang Israel, bangsa Israel tetap dipakai oleh bangsa-bangsa yang lain. Buku itu membicarakan satu hal. Contohnya adalah ketika seorang mau mendaftarkan kerja, melamar pekerjaan, maka orang-orang yang lebih mudah diterima adalah orang-orang yang pernah mendapat pendidikan militer waktu SMP atau SMA. Nah, itu cirinya. Dalam bagian yang lain dikatakan bagaimana banyak bangsa dan negara sudah menciptakan mobil listrik, ya. Tetapi hanya orang Israel yang bisa membuat baterai yang recharge untuk dipakai oleh mobil listrik itu. Wow, sesuatu yang luar biasa menurut saya. Itulah ciri daripada bangsa Israel. Nah, semangat itu yang harus kita tiru, ya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita keluarga. Didiklah anak-anak kita, bentuklah anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Ingatkan mereka bahwa mereka adalah prajurit Kristus, sehingga ketika mereka menjalani kehidupan ini, apakah menjalani jalan pintas ataupun jalan memutar, kita harus siap sedia untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah. Soal bagian yang kedua dalam Keluaran pasal 13 ini, saya bersyukur karena bagian ini mengingatkan kita ada kisah tentang Musa yang mendapat pesan supaya tulang-tulang daripada Yusuf itu dibawa kembali ke tanah perjanjian. Bagian ini mau menekankan bahwa keberhasilan Yusuf di Mesir itu tidak membuat Yusuf silau. Keberhasilan Yusuf di negeri asing itu tidak membuat dia kehilangan identitas. Dia tetap mengaku bahwa saya orang Israel dan saya harus ditempatkan beristirahat di tanah perjanjian itu. Saudara, inilah sesuatu yang indah, ya. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita ada banyak saksi-saksi iman, bapak-bapak rohani kita yang lebih dahulu memberikan nasihat, memberikan petunjuk, memberikan jalan-jalan yang mulia itu. Dan itulah yang mengingatkan kita dalam perjalanan kehidupan tahun 2021 ini, kita pasti tidak akan tersesat karena kita diingatkan oleh bapak-bapak rohani kita, oleh orang-orang yang lebih mendahului kita untuk kita berjalan setia di dalam kebenaran dan hidup dalam
persekutuan dengan sesama. Kiranya ini mengingatkan kita ya, bahwa Allah memakai leluhur, bapak rohani, orang tua kita, saudara seiman kita, pemimpin-pemimpin rohani kita untuk kita tiba pada tujuan akhir kita. Ya. Dan bagian yang terakhir yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara adalah dalam perjalanan kita tahun 2021, mari kita belajar memposisikan Tuhan berada di depan kita. Sama seperti tiang api ya, dan juga tiang awan yang mendahului langkah orang Israel. Mari kita jadikan Tuhan sebagai pemimpin atas hidup kita hari ini dan seterusnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga begitu diberkati oleh Yohanes pasal 14 ayat 6. Dikatakan bahwa aku jalan kebenaran dan hidup. Saudara, Tuhan Yesus itu jalan, tetapi bukan jalan mati. Dia adalah jalan yang hidup. Dia bukan marka jalan, dia bukan petugas jalan atau jalan tol, bukan. Tetapi dia itu jalan sendiri. Itu sebabnya kita tidak akan tersesat dalam kehidupan kita kalau kita menjadikan Tuhan pemimpin dalam hidup kita. Saudara, biarlah ini menjadi bekal buat perjalanan hidup kita memasuki tahun 2021. Yang pertama adalah Allah tahu jalan-jalan mana yang akan kita tempuh. Dia tahu kita hanya debu. Tapi di dalam debu tanah itu pun ada roh Allah yang Tuhan letakkan dalam hidup kita. Yang kedua, mari belajar terus firman Tuhan supaya kita menemukan ada bapak-bapak rohani kita, leluhur-leluhur iman kita yang mengingatkan kita kembali kepada tanah perjanjian itu, kembali kepada identitas mula-mula kita, supaya kita terus diarahkan menjadi anak-anak Tuhan dalam setiap zaman-zaman yang kita lewati. Dan yang ketiga, dan biarlah Allah berjalan di depan kita. Kita mengiring, kita berada di belakang. Supaya apa? Supaya ada keselamatan. Tidak ada lagi kegelapan karena ada awan api itu. Tidak ada lagi merasa diri kepanasan karena ada awan, tiang awan yang menemani dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup kita dan menolong kita untuk terus bersyukur memasuki tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai respon firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, mari kita menyanyikan pujian dengan judul Jalan Tuhan. Pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan
Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, Bapa yang setia, menyertai dan mengasihi hidup kami. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati, memohon ampun dan belas kasih-Mu, mengaku atas segala kelemahan dan kekurangan serta dosa kami di tahun 2020. Kami sering mengecewakan Engkau. Kami sering membuat Engkau terluka hati atas setiap kata dan tindakan kami. Bahkan saudara-saudara dan orang-orang yang kami kasihi melihat kami sebagai batu sandungan untuk datang kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, mohon Engkau mensucikan dan menguduskan kami. Biarlah Roh-Mu tinggal tetap atas hati kami, sehingga Roh-Mu yang memberikan kami hikmat marifat, kuasa untuk berdoa, kuasa untuk bersaksi dalam kehidupan baru kami di tahun 2021. Bimbing dan kuatkanlah kami ya Tuhan, untuk meraih kemenangan demi kemenangan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Pakailah hidup kami sesuai dengan keinginan-Mu, kehendak-Mu menjalani tahun yang baru ini. Berilah kecukupan hidup bagi kami agar dalam sukacita kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, saudara kami yang jauh maupun yang dekat. Tuhan memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mereka. Berkatilah gereja-Mu dan umat-Mu di seluruh Indonesia, agar mereka juga dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah negara dan bangsa kami yang sedang melewati krisis oleh karena pandemi COVID-19. Kuatkanlah kami yang letih dan lemah. Pulihkanlah setiap saudara-saudara kami yang sakit dan yang tertindas. Lawatlah dengan damai sejahtera-Mu bagi setiap orang-orang yang mengalami kegelisahan dan kekhawatiran. Kami berdoa berkatilah warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung. Tuhan memberkati mereka dengan berkat kesehatan, berkat kerukunan, berkat rezeki oleh pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka dengan berkat keselamatan, baik di rumah maupun di luar rumah. Kami percaya Engkau Allah yang setia, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan sempurnakanlah doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada orang percaya. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Allah telah melimpahkan berkat di sepanjang tahun 2020. Marilah kita sambut tahun baru 2021 ini dengan ungkapan syukur kepada Tuhan Allah melalui persembahan hidup kita, seperti firman-Nya di dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, marilah kita menyongsong dan mengikutinya dengan pujian dari NKB nomor 134 bait pertama dan keempat. Terima kasih ya Tuhanku.
kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Marilah saudara kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur dalam doa kepada Tuhan dengan berbalas-balasan. Saudara dapat mengikuti doa ini dengan membaca teks yang tercantum pada layar di bawah ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam Yesus Kristus yang lahir untuk menjaga dan menuntun kami mengakhiri tahun 2020 dan mengawali tahun 2021. Terimalah persembahan syukur ini sebagai tanda taat dan setia kami untuk mempersembahkan diri dan hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian El Shaddai. Menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku,
Bapak Ibu Saudara, waktu, kesempatan, dan pelayanan tahun ini terbentang di hadapan kita. Harapan dan semua cita-cita bertumbuh seiring jejak langkah yang kita mulai hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan telah memimpin kita di sepanjang tahun-tahun berlalu dan akan terus memimpin kita, bahkan menetapkan kita bagi jalan-jalan hidup yang lebih indah di tahun ini. Ulang ya, ada yang kelewatan. Waktu, kesempatan, dan pelayanan tahun ini terbentang di hadapan kita. Harapan dan semua cita-cita bertumbuh seiring jejak langkah yang kita mulai hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan telah memimpin kita di sepanjang tahun-tahun yang lalu dan akan terus memimpin kita, bahkan menetapkan bagi kita jalan-jalan hidup yang lebih indah di tahun ini. Tahun baru yang kita masuki ini seperti sebuah gerbang memasuki kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kekuatan kita melangkah tentu karena percaya bahwa Tuhan menyertai. Sekalipun banyak hal yang tidak terduga bisa datang dan pergi, Allah Bapa yang kita sembah dan imani, Dialah Sang Gembala setia yang menopang dan menjaga setiap umatnya bersama karunia dan berkat. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.